Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Oke, video kali ini akan coba saya buat simulasi mesin press DTF ya, atau digital transfer film. Beberapa permintaan untuk ngebahas tentang mesin ini ya. Di sini kalau saya lihat ada beberapa poin penting dari mesin tersebut ya. Yang pertama adalah di bagian frame-nya, rangkanya ini. Kemudian yang kedua adalah di bagian otomatisasinya. Yang pertama perlu kita perhatikan adalah untuk headernya sendiri, karena masalahnya yang sering terjadi adalah nggak rata ya panasnya. Nah, di sini sedikit punya solusi ya. Kita pasang spring di sini sebagai balance-nya dia. Ini saat nekan nanti dia akan meratakan sendiri, balance seperti di mobil ya, shoebacker gitu ya. Kemudian silindernya di sini saya pakai yang kotak karena biar saya nggak repot bikin untuk linear gate-nya. Kalau yang silinder bulat biasanya ininya muter ya, karena dia hanya satu rod aja, nggak punya gate. Jadi teman-teman harus bikin gate-nya pakai linear gate ataupun linear motion. Yang kedua adalah di bagian lengan siku di sini, karena saat pas bekerja dia akan titik tumpunya berpindah di sini, atas dan bawah ya, jadi agak mental ke sini ya. Kalau masangnya ini agak miring, nanti hasilnya pasti nggak rata panasnya ya. Kemudian poin yang ketiga di frame-nya sendiri adalah guide-nya ini, slidingnya bisa pakai diakalin yang murah meriah ya, bisa pakai pipa, atau yang agak kerennya juga pakai linear gate ya. Nah, kalau teman-teman nggak mau repot, pasti datang ke tempat ini aja, tukang las tralis ya, pasti bisa, saya yakin dia gini ya. Slidingnya. Oke, kemudian untuk mesin ini, poin penting yang kedua dalam mesin ini adalah electrical dan pneumatic sistem otomatis. Di sini udah saya pakein untuk timernya. Terus ada supply power control utama ya. Nah, ini konfirmasi otomatis, ini mode kerjanya, dan ini mode gerakan, ini mode kerja ya. Kita mau pakai manual atau otomatisasinya. Nah, untuk manual kita nanti bisa pakai di kontrol sini nih, manual ya. Kemudian ini up dan ini down. Kalau kita select sini dia akan down, tapi dia nggak akan otomatis naik karena kita di posisi manual. Oke ya. Kemudian kalau otomatis ini kita di mode auto. Nah, ini juga saklar konfirmasi ini harus on. Ini nanti pas saat dia maju begini dia langsung turun, ngitung berapa detik nanti naik lagi. Kenapa saya pakein konfirmasi auto control ya? Karena takutnya gini, pas saat start kerja kita onin begini, ini kan posisi udah nyentuh ya untuk LS konfirmasi perintahnya. Kita onin power jadi langsung turun, padahal kita belum siap untuk kerja gitu ya. Nah, makanya saya pakein konfirmasi di sini. Jadi nanti teman-teman, ini penting ya, nanti teman-teman bisa pasang sendiri, gampang ya. Ini hanya jemperan dari sini. Nah, ini wiringnya begini ya. Nah, ini tadi yang saya maksud konfirmasi auto. Jadi walaupun ini udah kesentuh, kalau ini belum kita onin, di silinder nggak akan turun ya. Jadi nggak kesempit ya. Untuk safety-nya sebenarnya banyak banget untuk mesin ini, bisa diakalin sendiri ataupun ada switch yang di sini. Kalau tangan kita kena di sini dia udah off sendiri bisa. Tapi secara simpelnya begini ya. Oke, nanti coba saya praktekin pakai angin dulu ya. Coba saya nyalain kompresor dulu. Oke, kita colokin dulu ya untuk ke listriknya. Ini saya pakai Selenite 220 AC, timer juga sama, jadi langsung ke listrik PLN rumah ya. Dan ini untuk kompresor saya colokin juga. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kalau kita lupa offin ini posisi udah kesentuh ya. Jadi dia pas saat di on supply dia langsung neken. Makanya di akhir kerja diusahain semua tuh off dan posisi di manual.
Nah sebenarnya untuk tombol power ini itu lebih standar lagi, kita pakai tombol emergency stop ini ya, emergency stop. Jadi pas saat ada problem turun tiba-tiba tekan aja, nanti dia akan otomatis naik sendiri. Contoh begini, ini mode manual, ini turun nih, mode manual ya, mode manual, ini on, turun, asal matiin aja, dia langsung naik lagi ya, turun ya, on in, turun, langsung nih. Kalau ini dimatiin, dia naik sendiri. Makanya lebih standar pakai tombol emergency stop ya. Ini lumayan kalau kita ketekan ini dengan tekanan 8 bar lah ya. Nah ini dah, ini spring akan bekerja, dia ngikutin beban aja. Nah, oke, ini nggak begitu kelihatan ya karena simulasinya agak gede. Nanti di akhir video coba nanti saya rekam ke dekatnya item-item sendiri. Oke, sistem kerjanya coba saya jelasin lagi. Ini konfirmasi autonya kita matiin dulu dan posisi manual. Ini power kita onin. Contoh, ini yang mau kita press ya. Ini posisi manual, jadi nanti up down-nya kita kontrol sendiri. Contoh ini benda kerja yang mau kita press down. Dia nggak akan naik karena ini posisinya manual ya. Jadi tekan lagi, ambil barangnya gitu kan. Nah untuk otomatisnya gini nih, mode auto. Nah kalau mode auto ini udah kita aktifin tapi saklar konfirmasi nggak kita aktifin, walaupun kita maju dia nggak akan turun. Nah, kita aktifin dulu. Nah, ini saya setting di 5 detik ya. Dalam 5 detik dia akan naik sendiri. Tapi kalau kita maunya 5 detik harus dilebihin karena ada pergerakan pas saat turun. Itu kan udah ngitung tuh. Nah, kita lebihin 1 atau 2 detik ya. Nah, secara sistem gini. Ya, untuk timer di sini saya pakai DH48S ya. DH48S, bisa pakai yang 2Z atau yang strip S, sama aja. Ya, oke ya. Ini coba saya zoom dulu. Ini timer ngitung. Ini tadi saya setting 5 detik. Posisi off. Nah, yang hitung dia. Oke, kemudian di bagian rangkaian ini sebenarnya simpel banget ya. Ini solenoid 220 dan untuk konfirmasi autonya ini LS ini. Nah, ini tadi untuk wiringnya ya. Nanti di deskripsi akan coba saya tulis semua kebutuhan untuk mesin ini. Jadi nanti teman-teman yang udah punya mesin manual bisa dibikin otomatis seperti ini. Kalau kita punya duit lebih, mungkin bisa beli pabrikan yang udah jadi. Kemudian nanti akhir ini akan saya coba lanjutin lagi video dengan 2 meja ya. Ini kan 1 meja nih ya, tapi di bagian lain karena pasti akan panjang ya. Kemudian nanti juga bisa dibikin untuk yang sistem rotari, jadi bisa 5 meja sekaligus muter gitu ya. Oke, mungkin ini aja ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.